Happy watching. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi dengan saya Lailatul Munawarah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah membahas tentang paragraf. Ada yang masih ingat apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf itu adalah alinea. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran dalam teks. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari kalimat utama dan kalimat pengembang secara tepat. Yang kedua, agar peserta didik mampu menentukan ide pokok yang terdapat dalam teks bacaan dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut ke materi. Apa itu bacaan? Bacaan adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang tergabung menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap paragraf dalam teks bacaan tersebut terdapat kalimat utama atau yang disebut juga dengan gagasan pokok pikiran dan kalimat pengembang. Ada yang tahu apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, kalau kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam paragraf. Biasanya, kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf, sehingga setiap paragraf yang tersusun dari beberapa kalimat yang salah satunya adalah kalimat utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri dari paragraf deduktif yang pertama yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimatnya disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Yang ketiga, pola paragrafnya itu umum ke khusus, yaitu dari kalimat utama ke kalimat pengembang. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri paragraf induktif yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Kalimatnya disusun dari uraian atau penjelasan yang bersifat khusus, lalu diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Pola paragrafnya dari khusus ke umum, yaitu dari kalimat pengembang, kemudian ke kalimat utama. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf campuran yaitu pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Pola paragraf dari umum ke khusus lalu kembali ke umum. Nah, yang terakhir itu ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu, masih dilanjutkan lagi dengan gagasan penjelas. Ciri-ciri dari paragraf ineratif yaitu kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, diikuti kalimat utamanya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya lagi, mari simak cerita berikut.
Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan. Selain itu, suku budaya Indonesia sangat beragam, seperti suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Cerita tersebut merupakan paragraf deduktif, karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, dan pola paragrafnya dari umum ke khusus. Suku Jawa, Madura, Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu, Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk. Cerita tersebut merupakan paragraf induktif, karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Lalu, pola paragrafnya dari kalimat pengembang menuju ke kalimat utama. Bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan, bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Cerita tersebut merupakan paragraf campuran, karena pola paragrafnya dari kalimat utama menuju kalimat pengembang, lalu kembali lagi ke kalimat utama. Manusia lahir ke dunia membutuhkan orang lain. Makan juga membutuhkan orang lain. Bahkan mati pun masih membutuhkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup sendiri karena kita sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Tidak ada satupun pekerjaan besar yang tidak membutuhkan orang lain. Bahkan, orang terkaya sedunia yang memiliki segalanya pun tidak bisa hidup sendiri. Nah, cerita terakhir tersebut merupakan paragraf ineratif, karena menjelaskan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utama, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Nah, sampai sini apa sudah paham? Jika belum, tanyakan pada kolom komentar ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, apa pengertian dari kalimat utama dan kalimat pengembang? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari paragraf berdasarkan letak kalimat utama? Nah, yang terakhir, tentukan kalimat utama dalam cerita berikut. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Pertanyaan-pertanyaan tersebut silahkan dijawab pada kolom komentar. Semoga dengan adanya pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian dari kalimat utama dan kalimat pengembang secara tepat, dan siswa mampu menentukan ide pokok yang terdapat pada teks bacaan dengan baik dan benar. Sekian pembelajaran hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.